Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel, channel yang pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Di channel ini ada konten tentang pembelajaran matematika SMA, matematika SMP, terus matematika untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, swasta favorit tentunya. Ada konten tentang nasihat, tentang motivasi, tentang kalimat hikmah, dan juga ada tausiah. Ikuti terus ASC Channel. Subscribe, like, dan share. Pagi ini saya akan membahas tentang matematika kelas 9 SMP ya. Tentang menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Ini merupakan pertemuan yang ketiga tentang fungsi kuadrat. Berarti bagi yang ingin melihat fungsi kuadrat bagian pertama, kedua bisa dicari kontennya, konten-konten sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelum kita mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Kalimat ini disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Nuh. Bapak Profesor Muhammad Nuh ini adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di zaman Bapak SBY jadi presiden. Beliau juga mantan rektor ITS, mantan rektor ITS. Beliau berkata, satu-satunya cara yang elegan untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan ilmu. Kalimat ini kalau boleh saya menambahkan sedikit, bisa saja saya tambah begini, bahwa untuk mempertahankan kesuksesan orang tua, untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan orang tua, satu-satunya caranya adalah dengan ilmu ya, dengan ilmu. Jadi ilmu itu berarti bisa memutus mata rantai kemiskinan bagi mereka yang sekarang ini orang tuanya kurang beruntung, maka jangan bersedih hati, jangan berputus asa, belajarlah yang keras, berdoalah. Setelah itu kalian bisa memutus mata rantai ketidakberuntungan itu. Sehingga mulai kalian dan anak-anak kalian nanti itu bisa sukses. Demikian juga kalau kalian orang tuanya kebetulan beruntung, maka tetaplah belajar keras, tetap berdoa agar apa keberuntungan itu bisa kamu pertahankan, bahkan bisa kamu tingkatkan lagi. Oke ya, dengan belajar dan berdoa, dengan ilmu ya, dengan ilmu. Baik, sekarang saya lanjut ini fungsi kuadrat bagian yang ketiga, yaitu menyusun persamaan fungsi kuadrat. Untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat itu ada tiga kasus nanti, atau ada tiga kemungkinan hal yang bisa kita alami. Yang pertama ini, jika grafiknya melalui 3 titik sembarang. Kalau di gambar ini gambarnya ya. 3 titik sembarang itu berarti titik A, titik B, dan titik C. Ini diketahui. Maksudnya sembarang letaknya bisa di mana aja. Bisa A-nya di sana, bisa di situ. Terus C-nya ini bisa di sana, B-nya bisa di sini, dan seterusnya. Pokoknya sembarang pada kurva ini ya. Pada kurva ini. Maka kalau melalui 3 titik sembarang kayak gini, jika langsung memakai rumus ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Grafiknya ini bisa terbuka ke bawah ya, bisa terbuka ke bawah. Ini gambarnya bisa kebetulan terbuka ke atas. Kita kasih contoh misalnya seperti ini. Buatlah persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik A min 1, min 6, B 2,0, dan C 0, min 8. Ini berarti kan melalui 3 titik sembarang ya, 3 titik sembarang. Tidak usah digambar, enggak apa-apa ya, tidak usah digambar. Langsung memakai rumus ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Melalui C 0, min 8. Kira-kira
Ada yang tahu nggak? Kenapa kok langsung saya pakai melalui C? Kok bukannya A dulu? Nah, karena kalau melalui C itu, ini. Kalau ini dimasukkan sini, berarti ini X-nya 0, Y-nya min 8. Min 8 masuk sini, mendapatkan itu. 0-nya masuk sini, itu. Ya. 0 masuk ke sini, jadi ini B kali 0, J-nya tetap, maka langsung ketemu J-nya min 8. Nah, ini J-nya langsung ketemu min 8. Paham ya? Kenapa kok saya memulai dari C 0,-8. Tidak wajib melalui C dulu ya. Bisa melalui A dulu yang dikerjakan atau B dulu terserah. Hasilnya pasti sama. Jadi ini saya mulai dari C karena apa tadi? Karena kalau C ini disubstitusi atau dimasukkan ke sini, maka nilai C langsung ketemu. Maka ini min 8 bisa langsung masuk sini nanti. Sehingga nanti jadi apa? X kuadrat plus BX min 8. Oke ya. C-nya sudah ketemu. Lalu berikutnya melalui A. A tadi diketahui di soal min 1, min 6. Maka min 6 masuk sini, min 6 ya. Ini min 6. Terus sama dengan ini tetap. A ini tetap. Lalu min 1 ini masuk ke sini. Menggantikan X ini. Min 1 ini. Maka min 1 kuadrat. Dari mana kuadrat? Ini kuadrat. Ya. Plus B, ini tetap plus B. Min 1 masuk ke sana, X-nya diganti min 1, ini hasilnya kasih kurung min 1. C-nya ini min 8 ini masukkan ke sana, C hasilnya di sini, min 8 ya. Ini saya beri tanda sama, hijau, hijau ya, warnanya sama. Min 8, min 8, oke ya. Lalu min 8 dipindah ke kiri, jadi plus 8, 8 kurangi 6, hasilnya 2. Paham ya? Min 1 kuadrat, berapa? 1 kali A, hasilnya A. Min 1 kali B, hasilnya min B. Min 8 sudah dipindah tadi ke sana. Kita dapat 2 sama dengan A min B, kita beri nama persamaan 1. Sekarang yang kedua, melalui B, 2,0. Ini diketahui di soal ya. Berarti X-nya 2, X-nya atau Y-nya 0 ini dulu. Y-nya 0, ini Y sama dengan 0 masuk sini, hasilnya ke sana. Ini 0 ya. Lalu ini X-nya 2. 2 gantikan ini, X diganti 2. Berarti A kali 2 kuadrat itu. A kali 2 kuadrat. Terus 2 ini masuk ke sini lagi. X-nya diganti 2. Berarti B kali 2. Ini plus B kali 2. C-nya ini C ini diganti ini lagi hijau. Min 8 ini. Min 8 ya. Oke ya. Min 8 dipindah ke kiri. Jadi plus 8. Min kalau dipindah ke kiri kan jadi plus. 2 kuadrat itu 4 kali A 4A. 2 kali B, 2B. Paham ya? Kalau ini saya bagi 2 semua, menjadi 8 bagi 2, 4. 4A bagi 2, 2A. 2B bagi 2, B. Yang ini kita beri nama persamaan 2. Nah, persamaan 2 dan persamaan 1 dieliminasi. Eliminasi itu maksudnya apa? A dihilangkan atau B dihilangkan. Caranya bagaimana persamaan 1 dan persamaan 2 ini dijumlah atau dikurangi ya. Coba kita lihat ini. Ini tadi persamaan 2 ditulis lagi 2A ditambah B sama dengan 4. Ini persamaan 1 A min B sama dengan 2. Ini persamaan 2, ini persamaan 1. Kalau ini dijumlah, kenapa kok dijumlah? Ini karena ini ada plus B, ini ada min B. Kalau dijumlah kan jadi hilang ya. Oke ya. Jadi bagaimana caranya? Apakah dijumlah atau dikurangi? Sehingga apa? Ini salah satunya A-nya atau B-nya hilang ya. Ini dalam hal ini B-nya yang bisa hilang. Kalau jumlah kan hilang ini. 2A ditambah dengan A hasilnya 3A. Sama dengan ini tetap sama dengan B ditambah min B hilang ya 0. 4 ditambah 2 6. Paham ya? Maka dibagi 3, 3A bagi 3 itu A, 6 bagi 3 2. Sudah dapat A-nya sama dengan 2. A sama dengan 2 dimasukkan ke persamaan 2. Masuk ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Tapi di soal ini kita masukkan ke persamaan 2. Ya. 2 masuk sini, seret ini. Nah ini. Maka jadi apa? 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Ini plus B. Sama dengan 4. Sama dengan 4. 2 kali 2 berapa?
4. Kalau dipindah ke kanan jadi apa? Min 4. Ditambah 4, 0. Sehingga kita dapat B-nya 0. Maka A, B, dan C masukkan ke sini. Masukkan ke sini. C-nya tadi min 8, oke ya. Min 8. Lalu A-nya adalah 2, maka ini 2x kuadrat. B-nya 0, maka ini 0x. Ini C-nya min 8. Karena ini 0x, 0x itu tidak usah ditulis. Menjadi 2y sama dengan 2x kuadrat min 8. Sudah selesai. Persamaan grafik fungsi kuadratnya sudah dapat. Ya. Ini y sama dengan 2x kuadrat min 8. Ini soal apabila melalui 3 titik sembarang. Contohnya ini. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua. Memotong sumbu X di 2 titik. Oke, sebelum saya lanjutkan, di belakang nanti itu ada latihan soal. Ya, soal bisa kamu latih. Kalau setelah ini dipelajari sampai akhir gitu ya, paham, latih soalnya ya. Kalau ada yang belum bisa, ingin bertanya atau berdiskusi, di paling belakang itu ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Oke? Jadi dilatih ya, dicoba, jangan takut salah. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Coba saja ya, sebab dengan nyoba ada peluang kamu bisa betul ya. Terus kemungkinan yang kedua ini, apabila grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Ini kalau digambar ini grafiknya bisa terbuka ke bawah ya, ini kebetulan terbuka ke atas juga. Ini memotong sumbu X di titik X1,0, memotong sumbu X di titik X2,0. Jadi titik potong dengan sumbu X diketahui 2 buah. Dan diketahui lagi 1 titik yang lain. Ya. Ini titik yang lain ini sembarang letaknya. Yang 2 ini wajib di sumbu X, yang ini bebas. Ya. Bisa di sana, bisa di situ, bisa di sana, dan seterusnya ya. Ini kalimatnya nih. Jika motong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 dan melalui 1 titik lain, yaitu XY ini, menggunakan rumus ini. Y sama dengan A, X min X1 kurung, kali kurung X min X2. X1 dari sini nanti. X1 masuk ke sana, X2 masuk ke situ. Tinggal nyari A-nya ya. Oke ya. Kita lihat contohnya. Contoh 2. Buatlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0 serta melalui titik 2,3. Ini karena titik potong dengan sumbu X diketahui 2 buah ini, 2 buah, maka memakai rumus yang kedua tadi, yaitu rumus ini ya. Rumus ini, Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0 berarti X1-nya 1 dan X2-nya 5. Paham ya? Oke, 1 itu masuk ke sini, hasilnya itu. 5 ini masuk ke sini, hasilnya itu. Kita punya Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 5. Lalu tadi dikatakan di soal melalui titik 2,3. Mana tadi? Nah ini loh, melalui titik 2,3. Maka ini X-nya ini masuk ke X, ini masuk ke sini. X-nya diganti 2 ini. Nah, ini. Ini A tetap, min 1 tetap. Kurung tetap, maka X ini diganti 2 ini. Nah, itu 2. Min 5 tetap, kurung tetap. 3 ini adalah Y, berarti masuk ke sana, serot, hasilnya itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang 3, ini turun 3, sama dengan tetap. Lalu ini, 2 kali kurangi 1 berapa? 1. 2 kurangi 5, min 3. Min 3 kali 1 berapa? Min 3. Min 3 kali A, min 3A. Nah ini. Jadi kita dapat 3 sama dengan min 3A. Kalau ini dibagi min 3 semua, min 3A dibagi min 3, hasilnya A. Ini. 3 dibagi min 3, hasilnya min 1. Maka min 1 itu masukkan ke sini, ini min 1 ini. Min 1 masuk sini, serot. Hasilnya itu ya. Min 1 ini, hasilnya itu.
Berarti kita punya ini Y sama dengan ini. Y sama dengan A-nya diganti ini min 1, ini min 1. Lalu ini X min 1, X min 1 tetap. X min 5, X min 5 tetap. Lalu min 1 itu ditulis min aja dulu ya. Min 1 min gitu aja. Terus ini kalikan. X kali X kuadrat. X kali min 5, min 5X. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 5, 5. Paham? Oke, ini min kali X kuadrat, min X kuadrat. Lalu ini, min 5X dikurangi X berapa hasilnya? Ini hasilnya berapa? Min 6X ini. Min 5 kurangi 1. Di depannya X dulu. Min 5 kurangi 1. Berarti min 6. Min 6X dikali min hasilnya plus 6X. Oke ya. Lalu plus 5 kali min hasilnya min 5. Sudah ketemu ya. Bahwa persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 1,0 dan 5,0 dan melalui titik 2,3 adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 5. Oke ya, tidak sulit ini ya. Matematika ini tidak sulit kalau kamu belajar bersama SC Channel, bersama Pak Samsul Junaidi. Matematika jadi mudah. Ikuti terus ASC Channel ya. Oke ya. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu ya. Biar temanmu juga ikut belajar. Biar temanmu pandai ya. Kalau temanmu pandai kan kamu bisa termotivasi agar kamu bisa lebih pandai ya. Kalau temanmu nggak pandai, kamu nanti santai. Santai lah, temanku tidak pandai ya, aku tidak usah belajar ya. Begitu. Tapi kalau temanmu pandai, kamu akan termotivasi untuk lebih pandai lagi. Gitu. Lebih pandai lagi. Oke ya. Sekarang yang ketiga, kemungkinan yang ketiga dari persamaan fungsi kuadrat itu adalah jika puncak diketahui. Jika puncak diketahui. Kalau digambarkan ini gambarnya, ini puncaknya ini puncak. Baik maksimum maupun minimum ya, bebas ini. Kalau ini terbuka ke atas gini kan ini minimum. Kalau terbuka ke bawah gini nanti maka maksimum. Jadi boleh maksimum, boleh minimum. Asalkan puncaknya diketahui dan satu titik lain diketahui. Satu titik lain diketahui. Yang ini bebas ini. Boleh di mana aja. Boleh di sini, boleh di situ, boleh di sana, dan seterusnya. Tapi yang ini wajib di sini, wajib di puncak ya. Oke ya. Maka kalau seperti ini menggunakan rumus ini. Y sama dengan A kurung X min X puncak. XP itu puncak dari sini ya. Kuadrat plus YP, Y puncak dari sini. Oke. Contohnya coba kita lihat. Buatlah persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai puncak 3,0 dan melalui titik 5,12. Ini berarti XP 3, YP 0. Kita lihat. Mempunyai puncak 3,0 berarti XP-nya 3 dan YP-nya 0. Ini XP, ini YP ya. Pakai rumus ini karena puncaknya tahu ya. Pakai rumus ini. Sekarang Y-nya tetap ditulis sama dengan tetap, A tetap, kurung tetap, X tetap, min XP diganti itu 3. Ini 3. Ya. Kuadrat, kurung, kuadrat tetap. YP diganti itu 0. YP-nya 0. Lalu di sini ada kalimat melalui berapa tadi di soal? Ini melalui 5,12 ya. Ini melalui titik 5,12. Berarti ini X, ini Y ya. Berarti Y-nya masuk ke sana. Serot ini. Ya, itu hasilnya 12. Hati-hati, jangan salah Y-nya dimasukkan ke sana. Salah nanti ya. 12 ini masuk ke situ, salah. Tapi ini karena ini Y, ini 12 masuk ke sana. Ingat ini Y puncak, berarti ini ya. Ini. Oke ya. 12 masuk ke sini, ini hasilnya sama dengan tetap ini. A-nya tetap ini. X-nya diganti ini 5 ya. 5. Hati-hati, jangan tertukar dengan XP ya. Jangan tertukar. Ini kalau ini X saja, melalui itu X saja. Kalau puncak itu baru XP, YP ya. Maka X-nya 5, masuk ke sini 5, ini 5. Min 3 itu ini, 100. Kuadrat tetap ini kuadrat. 5 min 3 berapa?
2. Kalau dikuadratkan 4. 4 kali A. 4A 12-nya tetap. Kalau dibagi 4, 4A bagi 4 berapa? 3. Sama dengan A ya. 12 bagi 4, 3 itu. Jadi ketemu A-nya 3. Kalau A-nya ketemu 3, masukkan ke sini. 3 ini masuk sini. Serot ini ya. Ini 3 ini. Nah ini. Paham? Ini Y-nya tetap. Sama dengannya tetap. A-nya diganti 3 ini. 3 ya. X min 3 kuadrat tetap ini. Plus 0 tidak ditulis lagi. Di sini mestinya ada plus 0. Tapi kalau plus 0 nggak perlu ditulis lagi. Oke, Y tetap ini Y. Sama dengan tetap. 3-nya tetap 3. X min 3 ini kalau diurai menjadi ini. X kuadrat min 6X plus 9. Oke ya, bisa. Kalau kamu nggak bisa langsung bisa X min 3 kuadrat langsung ini nggak bisa. Kamu bisa tulis jadi X min 3 kali X min 3. Lalu dikalikan biasa. Kalikan biasa. Nah, setelah ketemu ini tinggal ngalikan 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kali min 6X hasilnya min 18X. 3 kali 9 hasilnya 27. Sudah ketemu. Jika parabola dengan puncak 3,0 dan melalui 5,12 adalah Y sama dengan 3X kuadrat min 18X plus 27. Oke, jadi hanya ada 3 macam itu kemungkinan dari apa? Kemungkinan kasus dari apa? Graf persamaan membuat persamaan fungsi kuadrat. Yang lain-lain itu hanya variasi soal, Dengan latihan yang banyak kamu pasti bisa ya. Nah, contoh yang keempat ini merupakan soal yang aplikasi ya dari apa? Membuat fungsi persamaan fungsi kuadrat. Coba kita lihat. Jumlah panjang sisi depan Y, ini maksudnya apa? Sisi depannya adalah Y dan sisi samping adalah X. Segitiga siku-siku sama dengan 16. Jadi kalau Y ditambah X itu 16. Paham ya? Jika luas dari segitiga siku-siku tersebut dinyatakan dengan L, maka tunjukkan bahwa L sama dengan min setengah X kuadrat plus 8X. Coba kita lihat ya. Ini sisi depannya Y, sisi sampingnya X. Berarti, nah ini gambarnya segitiga siku-siku ya. Sisi depannya ini Y, sisi sampingnya X ya. Paham ya? Terbalik nggak apa-apa, Y-nya di sini. Kalau ini sudutnya yang kamu anggap, berarti depannya di sini Y, di sini X. Sama aja ya. Pokoknya Y ini tidak salah di sana. Kalau di sana itu salah. Yang ini disebut sisi miring ya, sisi miring. Hati-hati ya, jangan Y atau X taruh di sini, pasti salah. Tadi dikatakan apa? Ini jumlah depan berarti Y ditambah samping berarti X sama dengan 16 ya. Berarti ini X tambah Y 16. Kalau X-nya dipindah ke sini jadi min X, maka Y-nya tetap sama dengannya tetap, 16-nya tetap, X dipindah ke sana jadi min X. Ini kita beri nama persamaan 1. Luas segitiga itu apa? Di SD pernah kan? Setengah alas kali tinggi. Luas setengah. Alasnya itu X. Nah ini X alas, tingginya Y. Tingginya Y. Setengah alas kali tinggi. Paham ya? Lalu ini kita beri nama persamaan 2. Persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Persamaan disubstitusi itu berarti mengganti gitu ya. Ini ada Y diganti Y ini gitu ya. Y-nya diganti Y. Maka ini luas L-nya ditulis. Sama dengannya tetap, setengahnya tetap, X-nya tetap. Maka Y-nya diganti. Diganti apa ini? Y diganti ini 16 min X. Itulah 16 min X. Paham ya? Diganti. Substitusi maksudnya diganti. Maka ini kalikan biasa setengah X kali 16 itu hasilnya 8X. Setengah X kali min X itu hasilnya min setengah X kuadrat. Lalu min setengah X kuadrat taruh depan. Boleh seperti ini. 8X-nya taruh belakang. Hasilnya min setengah X kuadrat plus 8X. Coba kita lihat soalnya. Tunjukkan bahwa luas sama dengan min setengah X kuadrat plus 8X. Sudah ya, sudah berhasil ditunjukkan. Ya. Sudah berhasil ditunjukkan, ini sama ya. Dengan yang diminta. Paham ya? Oke, ini di belakang ini ada ayo berlatih 1 ya.
Ya, berarti satu, soalnya seperti ini, grafik fungsi kuadrat melalui titik-titik A, B, dan C. Berarti ini melalui 3 titik ya. Tunjukkan bahwa persamaan fungsi kuadratnya itu adalah ini ya. Nanti kalau kamu hasilnya betul, ngerjakannya maka ini, seperti ini hasilnya ya. Oke, ayo berlatih 2. Ini berarti jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik ini dan ini, serta memotong sumbu Y di titik ini. Ini kamu coba. Ini ada cara yang sangat cepat ya, ada cara yang sangat cepat. Nanti kalau kamu suka bisa didiskusikan ya. Nah untuk yang seperti ini tunjukkan bahwa persamaan fungsi kuadrat itu adalah ini. Jadi kalau kamu ngerjakan soal ini betul berarti hasilnya ini. Oke, ayo berlatih 3. Jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 3,0 mempunyai persamaan sumbu simetri X sama dengan 0 dan nilai maksimum 36, maka tunjukkan bahwa persamaan fungsi kuadrat itu adalah ini. Ini seperti yang ketiga ya, puncak diketahui. Ini cuman soalnya, kalimat soalnya dibuat agak rumit gitu ya. Coba dipahami ya, ini memakai rumus nomor 3 yang pasti ya. Oke, yang ini berarti soal aplikasi, yang keempat. Jumlah dua pilihan X dan Y sama dengan 40. Jika hasil kali kedua pilihan itu dinyatakan dengan H, tunjukkan bahwa H adalah ini ya. Nah, untuk berdiskusi, ini ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi ya. Oke. Yang serius ingin berdiskusi, pasti dilayani ya, pasti dilayani. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.